Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim fid dharain amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi yang insya Allah dalam keadaan sehat, insya Allah masih dalam keadaan semangat untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan semoga amal yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai saat ini oleh Allah diterima dan dilancarkan semua urusannya, amin Allahumma amin. Suara dakwah dan kemanusiaan BMS TV rahimakumullah, jangan lupa acara ini sudah bisa dilihat di channel YouTube BMS TV, dan kepada sahabat-sahabat semua silakan di subscribe dan di like, juga bisa di komen untuk sebagai penambah syiar kajian Islam di seluruh Nusantara ini, dan semoga berjaya, amin Allahumma amin. Sahabat BMS TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya lama tidak kita bahas, yaitu materi tentang tajwid. Pada materi ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mat. Kalau pertemuan yang lampau yang sudah kita bahas, mat itu dibagi menjadi dua. Mat artinya panjang, artinya lafaz-lafaz yang dibaca panjang, huruf-huruf yang dibaca panjang. Kemudian mat ini dibagi menjadi dua. Ada namanya mat asli, atau yang kita sebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i itu disebut juga dengan mat asli. Ada juga mat far'i. Mat far'i ini terdiri dari 13 cabang, yang salah satunya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di kitab ini diterangkan bahwa walazimun ini sukunu usilah waslan waqfan ba'da maddin tuwilah. Yang dimaksud dengan mat lazim, karena pembahasan kita kali ini adalah mat lazim. Apa itu mat lazim? Yang dimaksud dengan mat lazim adalah mat yang terjadi apabila setelah huruf mat itu ada huruf yang sukun atau huruf itu bertasydid, mat lazim. Dan ulama sepakat bahwa mat lazim ini panjangnya adalah 3 alif. Nah, jadi kalau para pemirsa sahabat BMS TV rahimakumullah menemui sebuah lafadz atau huruf atau kalimat dalam Al-Quran seperti bacaan Al-Haqqah, itu salah satu contoh dari mat lazim. Dan ulama tajwid semua sepakat bahwa mat lazim ini panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Namun pada berikutnya mat lazim ini oleh para ahli tajwid, mat lazim oleh para ahli tajwid dibagi menjadi 4. Nazmannya adalah aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kimiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Jadi mat lazim ini arba'atun dibagi menjadi 4. Ini sudah menurut ulama tajwid. Yang pertama adalah dua pembagian, yaitu kilmi dan harfi. Jadi mat lazim ini dibagi menjadi 2 dulu, kilmi dan harfi. Kemudian kilmi harfi ini masing-masing juga dibagi menjadi 2 juga. Jadi ada kilmi
mutsaqqal, kemudian ada lagi mukhaffaf. Jadi mad lazim ini dibagi menjadi 4, satu kilmi, yang kedua harfi, ada juga dan juga dibagi lagi menjadi 2 lagi, yaitu mutsaqqal dan mukhaffaf, yang akan kita bahas juga setelah ini. Sahabat BMS TV rahimakumullah, tentu kita dalam Al-Quran sering menjumpai kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan sebagian contoh. Ada lagi kalimat mad lazim, yaitu atuhajjuni. Itu salah satu contoh mad lazim ya. Kemudian kita akan perinci sesuai dengan pembagian mad lazim, yaitu ada 4. Yang pertama adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf ini apa? Nah, di dalam kitab ini diterangkan mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad yang diikuti oleh huruf yang sukun. Jadi mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah mad yang diikuti oleh huruf yang bersukun. Jadi mad lazim kilmi itu sebuah kalimat, mukhaffaf itu ringan. Jadi membacanya itu tidak terlalu berat seperti itu ya. Kalau di sini dijelaskan lebih rinci lagi adalah huruf mad, dan huruf mad itu diikuti oleh huruf yang sukun. Di sini dicontohkan yaitu pada surat Yunus seperti lafadz al-ana. Jadi al-ana. Jadi setelah huruf mad alif itu ada huruf yang sukun, al-ana. Nah, maka wajib dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Al-ana, seperti itu. Ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang kedua adalah ada lagi mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi mad lazim ini dibagi menjadi 2, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi kilmi, mad lazim kilmi mukhaffaf dan kilmi mutsaqqal. Yang kedua adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Dalam kitab ini diterangkan adalah mad lazim kilmi mutsaqqal yaitu huruf mad yang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Kalau yang tadi huruf mad diikuti oleh huruf yang bersukun, yang sukun. Artinya huruf mad, huruf itu mati. Bukan meninggal ya, tapi mati. Jadi huruf mad, kalau yang mukhaffaf tadi huruf mad diikuti oleh huruf yang sukun. Kalau mad lazim kilmi mutsaqqal, huruf mad yang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Nah, dalam Al-Qur'an dicontohkan seperti yang sering kita baca setiap hari kita melaksanakan sholat, bahkan kita bertawassul sering kita baca surah Al-Fatihah. Di akhir surah Al-Fatihah itu sering kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin, huruf mad alif. Nah, di situ alif bertemu dengan huruf yang bertasydid, lam bertasydid, dallin. Maka lafaz ini bacaannya adalah mad lazim mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi bacanya agak diberatkan ya, mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, juga seperti contoh lagi pada lafaz wasaffati saffa, wasaffa. Nah, sod ini panjang, ada alif di situ panjang, dan setelah huruf mad ada fa ini berharokat tasydid, maka wajib dibaca mad lazim kilmi mukhaff ya, maksudnya mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, panjangnya 3 alif ya, panjangnya 3 alif. Kemudian setelah mad lazim kilmi ada lagi mad lazim harfi. Kalau tadi mad lazim kilmi dibagi menjadi 2, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal. Sekarang pembagian yang berikutnya mad lazim harfi. Ada kilmi, ada harfi. Mad lazim harfi ini juga dibagi menjadi 2. Ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu apa pengertiannya? Nah, di sini diterangkan mad lazim harfi mukhaffaf yaitu mad yang terdapat pada permulaan
surat dalam Al-Quran, dan yang cara membacanya tidak dipertemukan dengan huruf yang sukun. Nah, jadi murni ya. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf ini biasanya ada di permulaan surat dalam Al-Quran, tapi yang cara membacanya tidak dipertemukan dengan sukun. Jadi memang benar-benar panjangnya, murni ini seperti ini. Hurufnya mad lazim harfi mukhaffaf ini ada 5. Nah, dalam kitab tajwid tentu kita sudah ada yang mungkin sebagian mengetahui. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf ini hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam kalimat hayyun tahara. Ha, ya, to, ha, dan ro. Jadi hayyun tahara. Mungkin agar bisa dipermudah hafalannya, agar mudah hafal, huruf mad lazim harfi mukhaffaf ada 5 huruf yang terkumpul dalam kalimat, dalam lafaz hayyun tahara. Ha, ya, to, dan ha, dan ro. Yang perlu kita perinci seperti pada surat Yasin ya, itu ada permulaan, ada huruf Yasin. Yang mana yang termasuk bacaan mad lazim harfi mukhaffaf? Yang iya-nya. Ya, yang dibaca ya itu yang merupakan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, panjangnya mungkin sama seperti mad tabi'i, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti lagi toha. Nah, toha ini yang merupakan bacaan mad lazim harfi mukhaffaf yang ada pada surat ke-20. Biasanya ditandai dengan harokat yang berdiri tegak biasanya. Kemudian yang terakhir, sahabat BMS Channel TV yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kalau yang tadi mad lazim harfi mukhaffaf, sekarang mad lazim harfi mutsaqqal. Apa contohnya? Apa artinya? Mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad yang terdapat pada permulaan surat dalam Al-Quran yang cara membacanya dipertemukan dengan huruf yang sukun. Kalau tadi tidak dipertemukan huruf yang sukun, kalau sekarang dipertemukan huruf yang sukun ya. Hurufnya ada 8. Kalau tadi ada 5, ini ada 8 hurufnya yang terkumpul dalam lafaz naqasa asalukum. Biar lebih mudah, naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Jadi terkumpul dalam lafaz naqasa asalukum. Kalau tadi mad lazim harfi mukhaffaf terkumpul dalam hurufnya ada 5, hayyun tahara. Kalau ini mad lazim harfi mutsaqqal terkumpul hurufnya ada 8, terkumpul dalam lafaz naqasa asalukum. Jadi mad ini adalah huruf mad yang terdapat biasanya di permulaan surat yang dipertemukan dengan sukun. Seperti contoh, kalau di sini dicontohkan perinciannya adalah seperti pada surat ke-50. Biasanya ditandai dengan harokat yang melintang di atas ya. Contoh qaf. Nah, ini termasuk mad lazim harfi mutsaqqal karena huruf qaf. Kemudian ada lagi nun pada suratnya, pada surat ke-68. Ada lagi surat ketiga, surat Al-Baqarah, seperti alif lam mim. Bukan alifnya tapi lam mimnya. Nah, ini yang disebut dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Mungkin mutsaqqal cara membacanya agak berat ya. Jadi dan terdiri dari beberapa huruf memang. Ada huruf nun, ada qaf, ada yasin, sinnya yang termasuk mad lazim harfi mutsaqqal. Juga pada surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin. Nah, sinnya itu bacaan mad lazim harfi mutsaqqal. Para sahabat BMS Channel TV yang dirahmati Allah, saya rasa mungkin itu pembahasan hari ini. Semoga bacaan Quran kita semakin membaik agar kita mendapat pahala yang oleh Allah dijanjikan dilipat gandakan pahala, termasuk baca Quran kita juga dilipat gandakan, sebab Quran itu
termasuk kitab suci orang Islam yang sebagaimana kita kalau kita baca kita akan dapat pahala. Bukan satu kalimat tapi per huruf dapat pahala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga berkah. Dan jangan lupa channel ini di subscribe, di like, dan juga bisa di komen. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.